Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngota, ngobrol bareng Karang Taruna Kota. Ini merupakan ruang berbagi cerita dan inspirasi untuk generasi muda. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran pemuda, kiprah Karang Taruna, tantangan generasi muda di era digital hingga fenomena kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Dan sudah hadir bersama kita Bung Arif Indaryanto, Ketua Karang Taruna Kecamatan Kota Kudus. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bung Arif? Alhamdulillah baik Bung. Ini Bung, tadi dari mana ini? Dari rumah biasa, malam minggu ini. Oke, enggak apel atau jalan-jalan sama... Sudah punya anak 3 Kak? Jalan-jalan sama keluarga mungkin meluangkan waktu. Tadi kan hujan kota. Oh iya, tadi di kota hujan. Selepas maghrib sampai jam 8 tadi kan lumayan hujannya. Mungkin doa-doa orang-orang jomblo ya. Termasuk, bukan kita ya? Bukan kita. Orang jomblo, bukan kita dan bukan teman-teman kita yang di balik layar. Oke Bung Arif, sebelum membahas lebih jauh mengenai Karang Taruna Kota dan berbagai programnya, tentu pendengar ingin mengenal lebih dekat dengan Bung Arif ini. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bung Arif? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Aditya Karya Ahmad Payuda. Perkenalkan saya Arif Indaryanto, kebetulan Ketua Karang Taruna Kecamatan Kota. Nah ini sudah hampir 5 tahun kita di kepengurusan. Tahun 2027 nanti kita sudah pergantian ketua. Itu kalau di Karang Taruna itu periodenya berapa tahun Mas? Kalau di Karang Taruna itu 5 tahun. Baik dari desa, kecamatan, provinsi sampai pusat nasional sekarang 5 tahun. Oke. Mungkin selain dari kegiatan di Karang Taruna Mas Arif, untuk aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari kebetulan juga tentunya bekerja, menafkahi 1 istri dan 3 anak. Juga di kampung juga kebetulan kemarin sudah purna jadi ketua RT 2 periode. Oh, enggak mau 3 periode Mas Arif? Secara aturan enggak boleh. LKD itu kan untuk salah satunya di samping Karang Taruna ada RT itu kan maksimal 2 kali periode. Jadi 5 tahun harus ganti. Ya. Ini sekarang beraktivitas di Karang Taruna Kecamatan Kota sebagai ketua. Mungkin bisa menceritakan Mas Arif sejak kapan aktif di organisasi kepemudaan? Kalau saya pribadi itu semenjak SMA ya, SMA tahun 2000-an kita sudah aktif di kepemudaan khususnya di desa. Kebetulan kita dulu awalnya bergerak di tingkat RW di kelurahan. Kebetulan saya di kelurahan. Setelah itu karena keaktifan akhirnya dipanggil Pak Lurah untuk mengaktifkan Karang Taruna kelurahan di Werguetan. Oh, di kelurahan Werguetan. Setelah aktif beberapa kali mengadakan kegiatan sukses, akhirnya juga dari kecamatan juga diutus untuk menjadi pengurus waktu itu Pak Bergas dulu, Pak Camatnya Pak Bergas dan ketuanya waktu itu Pak Miftah Baidowi. Oh, Pak Miftah yang sekarang kepala SMP Al-Ma'ruf ya? Ya betul, dulu sebelum kita jadi ketua Karang Taruna Kecamatan Kota, Pak Miftah Baidowi yang sudah 2 kali periode juga di Karang Taruna Kecamatan Kota, dan setelah purna kami pribadi yang menggantikannya. Oke, begitu. Apa sih yang menjadi motivasi Mas Arif nih hingga akhirnya terjun di Karang Taruna? Ini kan tadi mulai kegiatannya kan aktif dari lingkungan sekitar ya, dari tingkat RW. Kemudian motivasinya apa sih kok bisa terjun ke Karang Taruna dan sekarang menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Kota? Kalau untuk motivasi secara pribadi mungkin kita punya prinsip yang penting migunani di mungkin masyarakat, keluarga,
Dan juga mungkin saya secara pribadi mungkin di Karang Taruna merasa nyaman saja, nyaman. Kadang ini kita jadikan sebagai hobi. Berkarang Taruna itu sebuah hobi. Oke. Selain Karang Taruna Mas Arif, ada organisasi kepemudaan yang diikuti enggak? Kalau saya mungkin yang paling aktif di Karang Taruna ya. Kalau yang lainnya mungkin ada beberapa organisasi salah satu mungkin di FOBM, Federasi Olahraga Balap Motor di Kudus, juga jadi pengurusnya. Dulu juga di pernah juga di keagamaan, Lazisnu juga pernah di desa tingkat kelurahan. Mungkin itu Mas kalau saya. Jadi lebih aktif di lingkungan sekitar ya berarti. Lingkungan sekitar. Oke, mungkin sebagian masyarakat mungkin belum mengenal terlalu jauh terkait dengan Karang Taruna ya. Mungkin tahunya hanya sebuah organisasi kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan. Pertanyaannya begini Mas Arif, sebenarnya Karang Taruna itu apa dan fungsinya itu apa? Karang Taruna kalau dilihat dari susunan katanya ya kan ada dua, Karang dan Taruna. Kalau Karang itu kan dari bahasa karang, karangan, tempat. Sedangkan Taruna itu kan pemuda. Jadi secara harfiah, secara susunan kata itu Karang Taruna adalah tempat pemuda. Dalam artian tempat berkegiatan secara positif dan lainnya. Itu untuk Karang Taruna. Kalau di Karang Taruna sendiri itu ada batasan enggak? Siapa sih yang boleh ikut Karang Taruna, siapa yang enggak boleh ikut Karang Taruna? Kalau di Karang Taruna secara undang-undang ya, disebutkan pemuda di desa yang berumur sekarang kalau nggak salah berapa ya batasannya 17 apa 13 apa saya lupa, pokoknya ada batasan umurnya yang pemuda di lingkungan desa itu merupakan anggota Karang Taruna. Oke. Kalau terkait misalkan kalau kadang kan ormas keagamaan kan memang hanya untuk agama-agama tertentu ya Mas. Iya, kalau betul. di Karang Taruna itu seperti apa? Kalau di Karang Taruna itu anggotanya dari berbagai latar belakang, baik secara agama, suku ataupun ras, Karang Taruna ada di dalamnya itu. Jadi tidak melulu tentang satu agama, satu suku atau ras. Di Karang Taruna itu kita semua bersatu untuk memajukan desa kita masing-masing. Karena Karang Taruna itu sendiri kan sebenarnya adanya di desa Karang Taruna. Untuk di kecamatan dan ke atasnya kan kita sebagai koordinatif kepengurusan. Kalau saat ini mungkin program-program apa saja sih yang mungkin menjadi unggulan dari Karang Taruna itu Mas? Kalau Karang Taruna untuk programnya tentunya banyak sekali dan juga ini antar Karang Taruna desa satu dengan yang lain tentunya juga berbeda. Potensi SDM-nya tentunya sangat berpengaruh dan juga lingkungan di desa atau masyarakat itu juga nanti berpengaruh di kegiatannya mereka masing-masing. Oh jadi selama ini mungkin masing-masing desa, masing-masing Karang Taruna desa itu dia punya program sendiri-sendiri. Punya program yaitu tadi yang kami sebutkan, untuk programnya tentunya banyak sekali di desa. Biasanya itu kalau dulu kita kan Karang Taruna terkenal karena kalau ada warga yang hajatan mantu, ada namanya itu Laden. Kayak Sinoman gitu ya. Sinoman. Dulu kan kelompoknya kelompok Sinoman pemuda. Kalau masyarakat kan mengenalnya dahulu kan Karang Taruna Sinoman itu. Tentunya di zaman sekarang sudah berubah karena memang salah satu tugas Karang Taruna adalah
membantu pemerintahan desa atau kelurahan tentang pelaksanaan kesejahteraan sosial di masing-masing tempat itu. Jadi tentunya banyak sekali khususnya di pemberdayaan untuk Karang Taruna itu banyak sekali kegiatan yang paling menonjol sekarang mungkin tentunya ada beberapa tempat punya bank sampah. Ya, terus punya kube kelompok usaha bersama web itu. Dan di kota sendiri ini juga ada beberapa memang teman-teman Karang Taruna yang sudah aktif dan mereka juga konsisten berkegiatan di Karang Taruna. Oke. Tadi Mas Arif sempat menyinggung terkait dengan Karang Taruna ini kan kegiatannya sering bersinggungan dengan pemerintahan desa maupun kelurahan. Ya, betul. Hubungan dan koordinasi nih Karang Taruna dengan pemerintahan setempat itu bagaimana Mas Arif? Kalau sifat kita Karang Taruna dengan pemerintahan desa, karena di desa kelurahan itu kan ada LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Karang Taruna ada di dalamnya, perlu kita ketahui bersama ada 5 kalau salah LKD, RT, RW, PKK, terus Posyandu, terus Karang Taruna, dan yang satu kalau di keluar LPMK, kalau di desa itu BPD. Ada 5 LKD dan kita Karang Taruna ada di dalamnya. Jadi secara sifat dengan pemerintah desa kita sebagai mitra. Intinya kita khususnya Karang Taruna itu fokus di kegiatan di kepemudaan. Untuk di era sekarang Mas Arif, di yang ini mungkin yang digalakkan pemerintah sekarang itu kan terkait efisiensi nih. Apakah kegiatan efisiensi ini berdampak kepada Karang Taruna atau tidak? Tentunya kalau dibilang berdampak, tentunya sangat berdampak. Dan ini juga sebagian teman-teman juga sebagai sebagai cambuk lah. Karena diketahui bersama bahwa Karang Taruna itu sendiri salah satu pendanaannya juga dari desa. Dari desa ataupun kalau di tingkat kecamatan kan di kecamatan kita ikutnya di situ. Karena mungkin efisiensi karena hampir 50% lebih efisiensi di desa itu dana desa dipotong hampir 50%. Nah ini juga berpengaruh untuk kegiatan prioritas di desa-desa. Jadi mungkin ini yang pertama mungkin teman-teman perlu menyikapi dengan bijak karena memang ini salah satu mungkin kebijakan dari atas. Ya, betul. Dan juga kita tidak perlu berkecil hati karena mungkin sumber dana juga tidak hanya dari APBD. Nah, itu banyak sekali dana mungkin CSR ataupun dari mungkin yang sudah berjalan punya Kuba atau web itu kan hasilnya juga bisa dipakai untuk berkegiatan. Iya. Kalau dari keterangan Mas Arif kan mungkin itu lebih mudah untuk teman-teman Karang Taruna desa ya, karena kan mereka kan sudah punya kegiatan seperti kube dan lain-lain. Nah, untuk di Karang Taruna Kecamatan Kota Mas Arif, untuk mengantisipasi ini tadi kegiatan efisiensi ini, selama ini Karang Taruna itu di Kecamatan Kota itu untuk berkegiatan itu bersumber dari mana Mas? Yeah. Untuk Karang Taruna Kecamatan Kota sendiri, kalau ke belakang tentunya kita disupport dari kecamatan itu pun cuma di makan minum. Artinya ketika kita mengadakan rapat itu selalu disupport oleh kecamatan. Dan ketika kita ingin punya kegiatan yang lain, mungkin pemberdayaan atau pelatihan dan sebagainya, kita tentunya supaya ada CSR masuk lah. Jadi kita intinya kerjasama dengan beberapa pihak yang tentunya berdampak juga kepada anggota kita di kecamatan tentunya. Anggotanya ada berapa orang Mas Arif ini sekarang? Kalau anggota secara
kewilayahan karena di Kecamatan Kota itu sendiri ada 25 desa kelurahan, 16 desa dan 9 kelurahan. Ya. Dan rata-rata memang secara SK aktif semua, ada SK semua, cuma memang karena mungkin beberapa masalah di masing-masing desa atau kelurahan, ada juga yang aktif, ada juga yang apa bahasanya ya, belum aktif ya. Ya mungkin kayak apa ya, mereka sibuk dengan kegiatan yang lain kan. Iya gitu. Betul. Salah satu penyebabnya itu. Oke, ini menarik nih. Berikutnya nih Mas Arif. Selama menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Kota dan juga tadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Werkuwetan, tantangan apa sih yang mungkin membuat Mas Arif itu sempat down nih untuk mengembangkan Karang Taruna ke depan? Tentu kan masalah anak-anak muda ini kan kompleks Mas Arif. Betul. Bagi Mas Arif tuh tantangan seperti apa sih yang dihadapi anak-anak muda sekarang itu? Kalau kita berbicara Karang Taruna dan tantangan ke depan, yang pasti yang pertama kita tidak bisa mengelak mungkin masalah pendanaan, pendanaan karena kita ketahui bersama efisiensi dan sebagainya. Ya, betul. Namun itu bukan yang salah satu yang menghalangi kita untuk berkegiatan. Yang jelas tantangan terbesar kami itu karena memang Karang Taruna itu adalah organisasi sosial. Sosial. Kalau kita kata sosial dan berbicara pemuda, lah ini agak kesulitan. Ya? Jadi banyak sekali pemuda diajak bersosial itu agak gimana gitu, agak sulit, agak moh gitu loh. Iya, betul. Karena memang sosial nggak ada sesuatu timbal balik, mungkin materi dan sebagainya secara langsung. Akhirnya mungkin banyak pemuda yang enggan untuk ikut ke Karang Taruna. Mungkin itu faktor yang utama ketika kita berkecimpung di Karang Taruna, khususnya zaman sekarang, zaman era digital. Betul. Tentunya sangat berpengaruh juga karena salah satu efek negatifnya di zaman serba digital ini memang gotong royong, saling ketemu, karena memang kita sudah dipermudah dengan gadget internet dan sebagainya. Jadi tatap muka berdiskusi secara langsung ini ruang-ruang itu kan sekarang sudah jarang kita temukan. Ya terkadang juga sama kita lihat anak-anak muda sekarang nongkrong itu mereka tidak ngobrol ya. Lebih ke mainan HP. Jadi ngopi ya cekelan HP walaupun ngarepe kancane dhewe ya sak perlune noleh. Ya itu mungkin memang ya itu tidak bisa kita pungkiri ya Mas, karena memang perkembangan zaman, kemudian tentu sempat COVID kemarin juga itu kan sedikit banyak mempengaruhi mungkin mentalnya anak-anak muda kita sekarang ya. Kalau Mas Arif melihat perkembangan di media sosial sekarang ini, seberapa pengaruh sih dia terhadap pola pikir dan perilakunya anak-anak muda nih? Sangat amat berpengaruh ya. Tentunya karena kita ini kan banyak Gen Z ya. Kalau saya pribadi mungkin di gen milenial. Ya, sekarang kita berdua gen milenial. Milenial ya, oke. Sekarang ini kan banyak sekali Gen Z yang memang dan tentunya digitalisasi ini, perkembangan zaman ini tentunya harus kita imbangi dengan pengetahuan juga. Karena banyak sekali juga bahaya di situ, di medsos dan sebagainya. Nah ini juga salah satu tugas kita di Karang Taruna, mungkin mensosialisasikan tentang bagaimana bermedsos yang baik dan benar, terus pemanfaat secara maksimal platform-platform digital supaya mungkin bernilai ekonomi. Ini kan kita perlu mengadakan semacam kegiatan semacam itu, sosialisasi dan sebagainya. Lalu kita juga lihat kemarin itu kan banyak di Kudus ya, beberapa hari itu kan ada yang nyebar hoax gitu Mas, yang pertama aja terkait dengan demo yang sebenarnya Kudus ya tidak ada apa-apa kan gitu. Yang terus terbaru pocong. Teror pocong. Ya itu kan kalau dilihat juga
kalau dilihat dari video klarifikasinya itu kan bukan Gen Z Mas, itu kayaknya gen milenial ya. Apakah mereka itu iseng terus kalau dulu kan mungkin ibu-ibu Facebook kan gitu kan ada iwak pari sing nganu ya Mas ya, sing apa iso ngomong ya waktu itu ya. Dikutuk anak dikutuk jadi ikan pari ya, ibu Facebook di-share ke keluarga lah. Sekarang ini kan tantangannya kita itu kan internet sekarang sudah serba cepat, apa namanya sudah ada AI dan sebagainya, tentu kan berita-berita hoax itu kan cepat menyebar Mas. Nah, iya betul. Di Karang Taruna sendiri itu untuk menanggulangi berita-berita hoax itu seperti apa Mas? Kalau saya pikir mungkin teman-teman sudah banyak yang berpengalaman ya. Yang jelas walaupun kita Gen Z atau Gen milenial dan sebagainya, tentunya harapan kita semua kan kalau kita bermedia sosial tentunya harus sangat berhati-hati. Iya betul. Karena memang banyak sekali kasus baik penipuan dan sebagainya. Nah ini kan sangat merugikan kita. Nah ini alangkah baiknya kita di Karang Taruna juga dapat memberitahukan kepada halayak ramai tentang bahaya bermedia sosial ataupun sebagainya, sehingga mungkin teman-teman, karena kalau kita di HP kan tinggal klik scroll ya, betul. Tanpa berpikir panjang, tanpa tahu itu efeknya, asli apa enggak, asli apa enggak. Ini kan kita perlu jangan baca sedikit langsung kita share percaya, tanpa tahu itu benar apa enggak. Kita perlu lebih ada pembandingnya, sehingga memang ini benar-benar sebuah berita ataupun konten yang memang benar gitu. Iya betul. Ya kalau kita lihat sekarang itu kan memang zamannya kan sudah banyak yang monetize ya Mas. Jadi mereka itu kan sering mengejar dapat cuan dari clickbait, judul-judul clickbait. Yang kemarin kan karena kepingin FB-nya viral, banyak klik dan sebagainya, akhirnya kan membuat konten yang hoax itu. Akhirnya kan merugikan diri sendiri. Akhirnya ditamui sama kepolisian ya. Iya, minta klarifikasi. Oke. Mas Arif nih, belakangan ini di Kabupaten Kudus ini ada beberapa kasus yang melibatkan remaja maupun pemuda, dari tawuran, balap liar, tadi yang penyalahgunaan media sosial, gangster dan sebagainya. Nah ini mungkin sebagai organisasi yang dekat dengan dunia kepemudaan nih, Karang Taruna mungkin memiliki pandangan terhadap fenomena tersebut. Nah, pandangan dari Mas Arif sendiri nih terkait dengan fenomena kenakalan remaja dan pemuda yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Kudus itu seperti apa? Kalau kita lihat kasus-kasus kemarin ya, seperti gangster, terus tawuran dan sebagainya, itu kan kalau kita amati konfliknya kan berasal dari media sosial sendiri sendiri. Dari mungkin yang kemarin ada tawur antar sekolah, itu kan karena ejek-ejekan di media sosial. Terus ada gangster dan sebagainya, itu kan sebenarnya bukan adat asli kita gitu. Banyak sekali kalau kita amati teman-teman muda kita itu kan karena pengaruh dari media sosial itu sendiri, baik di TikTok dan sebagainya. Mungkin di wilayah lain ada seperti itu, akhirnya viral dan akhirnya mereka ingin mencoba karena jiwa pemuda kan kepingin nyoba. Betul. Gitu. Jadi karena memang masalahnya banyak sekali karena perkembangan zaman dalam artian media sosial, tentunya kita menghimbau kepada teman-teman ataupun semuanya yang mempunyai media sosial, karena sekarang semua kan sudah punya cepat ya media sosial sendiri ya. Saya pastikan teman-teman punya HP sendiri, punya akun medsos sendiri. Jadi amat sangat berhati-hati, jangan klik sembarangan, dan juga karena kita secara verbal kan cuma langsung melihat HP, nggak langsung dengan dunia yang semestinya. Jadi
harapan kami sangat berhati-hatilah dengan dunia medsos. Ya emang agak sedikit miris Mas Arif. Kita itu dulu ini kan di Kudus itu kan hampir tidak pernah mendengar yang namanya ada anak-anak sekolah tawuran. Kalau mungkin di kota-kota besar kayak Semarang, Jakarta itu kan sering kita mendengar itu ya tawuran anak muda. Nah dari hal-hal ini Mas Arif tentu Mas Arif setuju enggak sih sebenarnya kalau dari peristiwa tersebut memang ada peran keluarga yang harusnya dia ikut mengontrol anaknya masing-masing Mas Arif? Pasti, yang jelas faktor keluarga itu yang utama. Karena kita memang hidup mungkin berkomunikasi yang pertama kali kan dengan keluarga, bukan dengan orang lain. Dengan kondisi seperti itu tentunya faktor keluarga memang sangat penting. Jadi peran orang tua sebagai pengawas dan sebagainya itu sangatlah penting. Ya kalau dulu kita masih kecil kan mungkin kita jam 10 lebih itu sudah disuruh pulang. Kalau misal kita pulang telat kan sudah tidur di depan rumah nih Mas Arif. Kalau sekarang kan lihat anak-anak muda sekarang. Orang oleh mlebu ya. Orang oleh mlebu mesti dikancingi. Kalau anak-anak muda sekarang kan kalau kita lihat jam 10 ke atas kan masih pada nongkrong, masih rame, jalan masih rame sekarang. Nah, ini mungkin dari peran-peran orang tua masing-masing mungkin bisa lebih mengedukasi anaknya sendiri-sendiri ya Mas Arif ya. Kalau dari peristiwa tersebut Mas Arif, apakah di Kabupaten Kudus itu sudah lumayan tersedia nggak sih sebenarnya untuk ruang para anak-anak muda ini mengekspresikan bakatnya misalkan tadi. Kalau kita lihat yang tawuran-tawuran ini kan mereka mungkin yang namanya anak muda emosionalnya kan tidak tersalurkan. Nah, kalau di Kabupaten Kudus sendiri menurut Mas Arif ruang-ruang untuk mereka berekspresi secara positif itu sudah lumayan tersedia apa enggak? Kalau menurut saya sudah lumayan tersedia gitu. Dalam artian mungkin secara pemerintah mungkin lebih kurang ada semacam event-event untuk pemuda. Karena kalau kita lihat fenomena mungkin di Jalan Ayani Sudirman sekarang ada street coffee. Ini kan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam menyokong ataupun ide-ide pemuda, karena rata-rata yang jualan kan pemuda itu. Iya, sekarang anak muda. Anak muda sekarang itu sudah berpikiran entrepreneur ya. Iya, cuan-cuan pokoknya. Cuan tok di sini. Sekarang itu memang kebanyakan kafe-kafe dan lain-lain itu sekarang memang dimiliki anak-anak muda, Mas. Iya. Itu memang ya itu bagus itu. Sudah zamannya anak muda nih, Gen Z ini. Untuk Mas Arif nih ada trik enggak supaya mereka itu bisa ikut bergabung di Karang Taruna ya? Mungkin nanti anak-anak yang untuk mengurangi kenakalan remaja ini bisa bergabung di Karang Taruna itu punya trik tersendiri enggak untuk menggait mereka itu? Kalau dari kami Karang Taruna Kecamatan Kota tentunya supaya dapat menarik teman-teman tentunya kita juga mengadopsi juga dengan perkembangan zaman. Kita juga menyeimbangkan dengan hobi-hobi mereka yang ada. Kalau ada yang hobi musik, kita ada semacam, kalau tiap minggu di Car Free Day kita juga mengadakan ngasak, ngamen sedekah Karang Taruna. Jadi itu sebuah konsep menyalurkan hobi dan juga untuk beramal. Karena dengan hasil kita ngamen dalam tanda kutip, kita juga menyalurkan hasilnya itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu berarti tiap hari minggu berarti Mas ngasak itu? Tiap minggu Bu. Harapan kita setiap minggu, cuma kita kan juga teman-teman juga ada kegiatan yang lain. Jadi paling enggak sebulan ada 1 kali 2 kali lah kita mengadakan ngasak itu. Oke, menjelang closing nih Mas Arif. Mungkin ada harapan enggak kepada pemerintah atau stakeholder terkait untuk mendukung kegiatan kepemudaan ini?
Karena memang kita adalah organisasi plat merah gitu. Kita ini kan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, tentunya kami mohon dengan sangat mungkin masalah support anggaran juga dapat diberikan kepada kami gitu. Biar lebih giat berkegiatan, walaupun itu bukan yang utama gitu. Yeah. Tapi paling tidak kan itu buat semangat teman-teman untuk berkegiatan. Oke. Mungkin ada satu pesan Mas Arif untuk seluruh pemuda Kudus, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh pemuda di Kabupaten Kudus? Kalau dari kami mungkin yang penting jangan lelah untuk berbuat baik, karena yang penting migunani, mungkin itu. Oke, nah itu teman-teman closing statement dari Mas Arif, yang penting migunani ya Mas. Ya, jadi betul. Kalau kita di mana-mana itu berguna itu lebih baik kan itu. Iya. Nah, mungkin ini perbincangan yang sangat menarik di episode pertama kali ini, dari kita belajar bahwa pemuda bukan hanya harapan masa depan tetapi juga kekuatan yang mampu memberikan perubahan nyata mulai dari lingkungan terkecil. Tadi Mas Arif dari lingkungan RT, RW kemudian naik sampai ke Ketua Karang Taruna Kecamatan Kota. Kabupaten juga. Di kabupaten juga ya Mas Arif sebagai bendahara sampai tingkat kabupaten. Dimulai dari hal terkecil dari tingkat RT sampai ke kabupaten ya Mas Arif. Sekarang juga provinsi ya. Sekarang juga sebagai pengurus Karang Taruna provinsi. Siap. Insya Allah nanti juga jadi pengurus Karang Taruna nasional ya Mas. Oke. Kita doakan sama-sama supaya ada perwakilan dari Kabupaten Kudus di tingkat nasional. Terima kasih kepada Bung Arif, Ketua Karang Taruna Kecamatan Kota, yang telah berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi pada acara Ngota, ngobrol bareng Karang Taruna Kecamatan Kota kali ini. Semoga kita ke depan semakin maju, semakin bermanfaat, dan mampu menjadi rumah bagi pemuda untuk bertumbuh, berkarya, dan mengabdi kepada masyarakat. Amin. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah mengikuti podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video kami. Nanti kita akan ada video episode berikutnya lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.